Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Saya absen dulu ya. Ya Pak. Siapa yang hari ini tidak hadir? Rani Pak. Aidil, Sama Pak. Rina. Ya, Aidil. Aidil sama Rani. Rina sama Rani. Rina sama Rani. Apa alasannya Aidil? Udah tahu Pak, nggak ada kabar. Oh, tidak ada kabar. Katanya Pak sakit. Sakit dia. Ya, nanti kita jenguk setelah selesai mata pelajaran insya Allah kalau umur panjang. Iya Pak. Ini Kalau Rina apa keterangannya? katanya kepergian, Pak. Ya. Kalau Rani? Nggak ada kabar Pak. Oh ya, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Iya Pak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Sepertinya anak-anak ini tidak semangat atau mungkin belum makan atau mungkin karena pelajaran PPKN ini sangat membosankan bagi anak-anak. Apakah anak-anak merasa bosan atau bagaimana? Sedikit jenuh juga Pak. Oh iya, kalau sedikit jenuh alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ketua kelas, tolong pandu teman-temannya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Selesai. Ya, baik. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang mengetahui tentang materi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebelumnya? Tidak Pak. Oh iya. Jadi kakak ingin mereview kembali tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Indonesia ini hidup karena adanya banyak perbedaan. Nah, dengan perbedaan itulah kita saling menghormati dan menghargai, tidak saling intoleransi. Karena itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang tidak terpuji dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, pertemuan kita sebelumnya itu mengenai keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika itu ada sangkut pautnya dengan materi sekarang mengenai perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Ya. Jadi sebelumnya apa itu toleransi? Anak-anak semuanya. Ya. Ashraf mengatakan saling menghargai. Muhammad Akhyar, Tidak tahu Pak. oh iya. Jadi apa yang dikatakan teman kita Ashraf itu memang sudah benar. Sikap toleransi itu adalah sikap yang saling menghargai. Nah, itu kalimat toleransi itu memang sering kita dengar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lawan kata toleransi itu adalah intoleransi, tidak menghargai satu sama lain. Apalagi ini menyangkut tentang keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, Indonesia itu adalah negara yang memiliki keunikan tersendiri dibanding negara lain. Dengan keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan, untuk itulah diperlukan upaya-upaya tertentu untuk menjaga agar keberagaman masyarakat tetap lestari. Ya,
ada beberapa upaya yang dapat dilakukan kita sebagai penduduk Indonesia untuk menjaga keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu dengan mengembangkan sikap menghargai perbedaan nilai dan norma sosial di masyarakat. Di samping itu, tidak mementingkan suku, ras, dan golongan sendiri. Yang terakhir, dengan mengembangkan sikap toleransi dan dalam kehidupan beragama. Ya. Jadi suatu cara atau sikap atau tindakan implementasi kita dalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak perlu ketahui itu kita harus pertama menumbuhkan sikap toleransi agar keberagaman dalam masyarakat tidak menjadi faktor penyebab terjadinya benturan dan perpecahan yang berujung pada sebuah konflik. Maka dibutuhlah sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati, seperti apa yang dikatakan teman kita Saudara Ashraf. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik perlu menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama dan menghormati antara hak serta kewajiban yang ada di antara sesama demi terciptanya kehidupan yang tentram, rukun, damai, dan menjaga keutuhan negara Indonesia. Nah, sikap toleransi itu adalah suatu tindakan yang memang harus menumbuhkan di dalam diri kita sendiri sebagai manusia yang hidup dalam keberagaman. Salah satunya Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, memiliki banyak suku, banyak ras, banyak agama, dan banyak golongan. Salah satunya agama itu yang diakui di Indonesia itu memiliki 6 agama, dan 6 agama itulah memang kita harus menghargai. Tidak boleh didiskriminasi salah satu agama yang mengatakan bahwa agama inilah yang paling benar dan agama itulah yang paling salah. Tidak boleh begitu. Dan kakak ingin adik-adik semua itu harus menumbuhkan sikap toleransi dalam diri sendiri, karena kita mengetahui Ashraf ini dari agama Konghucu, Akhir ini dari agama Katolik Protestan, dan saya ini dari agama Islam. Nah, kita ini, saya, kakak dan adik-adik semua yang memiliki berbeda agama ini, ya kita saling harus menghargai. Semisalnya ada perayaan Natal di rumahnya Muhammad Akhir, ya kita harus menghargai, kita harus mendatangi rumahnya, kita harus bertamu rumahnya. Akan tetapi saudara Akhir juga harus bisa memposisikan diri sebagaimana layaknya kami yang berbeda agama dengannya. Nah, itu kita harus menumbuhkan sikap saling toleransi antara agama. Tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada saling mengadu domba di antara salah satunya. Nah, itulah satu sikap, satu tindakan yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri. Nah, baik, dari sini ada yang mau bertanya? Iya, Saudara Ashraf. Ya, bagaimana caranya Pak supaya kita bisa bersatu padahal kita berbeda, baik itu dalam segi agama, baik itu dalam segi budaya, bahasa. Apa yang bisa mempersatukan kita, Pak? Ya, terima kasih tentang pertanyaan dari teman kita, teman kita adik Ashraf ini. Memang sangat bagus pertanyaannya. Apa yang dapat mempersatukan kita dengan keberagaman ini? Ya, salah satu cara yang dapat mempersatukan kita dalam hal segi agama, ras, budaya maupun antar golongan yang dapat mempersatukan itu adalah satu, sikap toleransi. Bila mana sikap toleransi itu tidak tumbuh dalam diri kita, maka di situ akan adanya terpecah belah antara satu dan lainnya. Nah, salah satu cara yang untuk bisa menyatukan itu semua dalam hal ini perbedaan, yaitu sikap saling toleransi, saling kita menghargai, saling menghormati antara satu sama lainnya. Tidak boleh ada yang saling mendiskriminasi. Bila mana ada saling mendiskriminasi antara satu golongan atau golongan lainnya, dan itu akan menjadi perpecahan yang sangat besar dan sangat luar biasa. Dan itu harus dihindarkan dan harus dimusnahkan di negeri kita tercinta ini. Tidak boleh dikembangbiakan hal-hal seperti itu, karena itu adalah perilaku yang tidak terpuji. Maka dengan dari itu, kakak harap untuk adik-adik semua yang hidup dalam kerukunan beragama, ras maupun antar golongan,
Dan kita harus menumbuhkan sikap toleransi di sini. Tidak boleh saling mendiskriminasi maupun kulit, bentuk rambut maupun lain sebagainya. Kita sini saling menghargai, hidup saling menghargai. Begitu. Jadi salah satu contoh perilaku toleransi suku dan ras di Indonesia itu salah satunya menghormati setiap suku yang ada dan juga harkat dan martabat dari manusia lainnya. Yang kedua, memberikan sikap untuk semangat akan persaudaraan yang terjalin kepada sesama umat manusia, yang dimana memberikan sikap nilai kemanusiaan. Yang ketiga, tidak membedakan orang lain. Yang keempat, berperilaku kepada setiap orang dengan baik. Maka dengan dari itu, saya harap kepada adik-adik semua untuk bisa saling menghormati antara satu sama lainnya. Baik, kebetulan waktu kita sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kakak ingin mengakhiri materi kita hari ini karena kakak sangat antusias dan berpartisipasi atas antusiasnya adik-adik semua mengenai sikap toleransi ini. Berarti kakak anggap adik-adik semua ini paham dan kakak ingin adik-adik bisa meniru sikap toleransi yang harus ada di yang memang harus ditanamkan dalam diri kita sendiri. Baik, terima kasih, waktu kita sudah selesai. Sekian dari kakak. Bila mana nanti ada pertanyaan yang mengenai sikap toleransi, bisa saja adik-adik bertanya lewat WA. Insya Allah kakak akan menjawabnya satu persatu. Bila mana tidak berkenan dengan kakak, pertanyaan kakak mohon maaf. Bila mana ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ada kurangnya, itu memang murni datangnya dari kakak sebagai guru, pengajar, tenaga pendidik yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Baik, sekian dari kakak. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.